angkatan yang pertama. Baiklah, untuk melanjutkan materi hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Ketua MN Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Asmar Ahmad SPD. Materinya itu adalah materi pengembangan soal di Microsoft Form via Room Team. Nah, untuk menghargai waktu dan ini tempat, kami persilahkan untuk Pak Asmar. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya suara saya, Bu Asma? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedengaran. Baik Bapak Ibu, kita bertemu lagi di Vkom yang ketiga hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana memberikan peran dalam bentuk kuis kepada siswa, dan nanti kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat soal-soal, lebih khusus soal-soal tematika di salah satu fitur yang disiapkan oleh Office 365, yaitu form. Ada beberapa hal yang menjadi kelebihan di form ini ketika kita menggunakan form untuk membuat soal, Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa di form ini ada fitur yang disiapkan oleh Office 365 untuk soal-soal yang sifatnya matematika. Jadi ada fitur matematiknya. Jadi kita tidak perlu menggunakan add-on atau yang lainnya untuk membuat matematika karena sudah siap. Berbeda kalau kita biasa memakai form dari Google, itu tidak ada fitur matematika. Jadi kita harus membuat gambar yang menjadikan soal menjadi gambar. Di form itu ada fasilitasnya. Kemudian juga kalau nanti dikaitkan dengan Teams, kalau kita memberikan kuis di Teams dari soal-soal yang kita buat di form, maka begitu siswa selesai mengerjakan kuisnya, maka di Teams itu langsung muncul nilainya. Bapak Ibu. Berbeda kalau kita buat yang lalu, seperti pelatihan yang lalu kita lakukan juga di MN untuk Google Classroom ya. Kebetulan saya jadi mentor di situ. Kalau kita beri soal di Google Classroom, soal kuisnya dari form, kalau siswa sudah mengerjakan soalnya, nilainya tidak muncul otomatis. Kita harus mengambil sendiri dari form, lalu kita inputkan di Classroom. Jadi kalau Classroom itu nilai kuis tidak otomatis muncul di Classroom, nanti muncul kalau kita input secara manual. Tapi kalau di Teams yang kita berikan soalnya dari form, begitu selesai dikerjakan, maka nilainya juga akan tersimpan di Teams secara langsung. Seperti itu. Nanti kita akan peragakan. Bapak Ibu, kemarin saya sempat menyimak ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mungkin tak sempat disentuh. Misalnya kemarin ada yang menanyakan tentang bagaimana memberi masang applet di Teams. Nah, ini karena kita guru matematika, mungkin mau pakai GeoGebra, jadi kita bisa masang applet GeoGebra di Teams, Bapak Ibu. Kita tinggal mengcopy linknya, ya, memasang dari linknya. Jadi kalau kita sudah punya, contoh saya buka, jadi sebelum saya bahas soal ya, saya menambahkan yang kemarin sempat ditanyakan tentang bagaimana masang GeoGebra nanti di Teams. Jadi mudah saja, kita tinggal ngambil linknya. Jadi saya contohkan, misalnya saya buka GeoGebra. Ini kelihatan enggak layar GeoGebra? Baru layar komputer. Ya. Oh iya. Nah, ini misalnya saya akan mengambil salah satu applet di sini ya. Saya contoh satu. Ini ada banyak ini, Bapak Ibu. Yang bentuknya apa namanya? Wah, punyanya saya tidak tahu di mana ini, tidak kelihatan.
kita ambilnya Pak Ketum ini yang ditampilkan Pak Ketum ya. Misalnya ini. Nah, kita buka applet-nya. Ini linknya saja kita copy. Jadi linknya saja kita copy. Ini saya tutup sekarang. Lalu di Teams kita tinggal posting saja link tersebut. Misalnya taruhlah misalnya di sini ya, di materi A ini saya akan posting tadi di sini di umum misalnya. Nah, ini saya posting saya di sini. Nah, ini linknya kan sudah ada. Nanti siswa bisa langsung membuka link ini, langsung bisa membuka link applet tadi. Yang penting dia terhubung dengan internet, ya, karena kan harus online belajarnya. Nah, ini linknya sudah bisa masuk GeoGebra. Jadi mereka bisa explore di sini. Saya buka sebagai siswa contohnya ya, sebagai siswa saya sebagai siswa di sini. Ini siswa. Sekarang saya sebagai siswa ini saya buka kelas saya. Nah, ini ada guru. Materi yang tadi diposting guru, tinggal buka, maka akan terbuka layar applet GeoGebra. Nah, ini. Jadi siswanya nanti tinggal eksplorasi dengan selesai terbaca. Tinggal melakukan eksplorasi dengan objek yang ada di sini ya. Belum selesai. Ini semua bisa digerak-gerakkan Bapak Ibu di applet ini. Jadi sebaiknya kalau bikin applet kita lengkapi dengan pertanyaan di bawah. Jadi ada semacam worksheet yang dinamis gitu. Kalau ini kan tidak ada pertanyaan, cuma eksplorasi saja. Nah, seperti itu ya, jadi bisa tampil GeoGebra. Kita juga bisa berikan di nih, siswa tinggal gerak-gerakkan. Nah, kalau applet itu nanti harapannya untuk eksplorasi, bagusnya dia disertakan di tugas ya, dalam bentuk tugas. Kita kasih pertanyaan dalam bentuk worksheet. Jadi seperti ini kita kasih di tugas. Misalnya ya di tugas. Ini sebagai guru sekarang. Nah, nanti bikin tugas. Jadi kita create tugas dulu. Assignment kita pilih untuk tugas. Nah, di sini kasih pertanyaan Bapak Ibu. Ya, kasih judulnya dulu misalnya eksplorasi komposisi refleksi. Pak, jangan ngebut, Pak. Oh, terlalu kencang ya? Iya. Misalnya kita kasih judulnya eksplorasi komposisi refleksi. Nah, kemudian instruksinya di sini. Nah, kasih instruksi, misalnya lakukan eksplorasi komposisi refleksi dan menggunakan media GeoGebra berikut. Kemudian jawab, kemudian selesaikan pertanyaan yang telah diberikan pada LK. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang nanti taruhnya di mana itu GeoGebra-nya dan LK-nya. Nah, di sini kan ada resource di sini. Ada add resource ya. Ini kita tinggal pilih add resource. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, lalu sini ada link kan. Kita tinggal pilih link. Nah, ini termasuk yang bertanya kemarin mana menyematkan link ya di grup kelas A. Ini tinggal paste linknya GeoGebra sini. Nah, ini sudah tinggal ini
selesai untuk nah setelah itu masukkan LKPD-nya. Kan tadi kita bilang siswa nanti eksplorasi di link ini lalu jawab soalnya di mana? Nah, di sini bikin add resource. Nah, untuk LKPD-nya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu sudah siapkan LKPD terus taruh sini. Taruh di Teams, di upload. Kalau upload berarti yang bawa dipilih from this device. Kalau LKPD-nya sudah taruh di komputer, sudah taruh di OneDrive, ya tinggal pilih dari OneDrive kita mana LKPD-nya. Bapak Ibu juga bisa bikin langsung LKPD-nya di sini. Pakai Word misalnya, mau pakai Word bisa, tinggal pilih New File, pilih Word dokumen. Kasih sini namanya misalnya LK1 misalnya ya. Nah, ini kita buka nih LK1 Bapak Ibu, diisi. Ini kan belum ada isinya. Nah, Bapak Ibu isi apa nanti pertanyaan-pertanyaan di LK1. Ini lama ini. Jaringan. Ya, nanti kita isi di sini. Nah, seperti itu. Ataukah kita buat memang LK1 baru kita taruh di sini. Nah, jadi caranya begitu. Jadi bisa kita buat sendiri dokumennya atau dokumen LK-nya kita sudah ketik memang rapi-rapi. Kalau ngetiknya online kan biasanya lama karena pakai jaringan. Jadi offline saja diketikkan LK-nya baru nanti disematkan di sini. Nah, kalau sudah kasih poinnya berapa, misalnya 100, mau buat pakai rubrik kayak kemarin Pak Mansur sudah contohkan, silakan. Saya tidak perlu pakai rubrik sekarang ya, karena sudah kemarin diperagakan, tidak usah saya peragakan. Kemudian tinggal ditugaskan kalau memang sudah harus ditugaskan. Kalau yang ditugaskan banyak kelas, nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Misalnya Bapak punya 5 kelas sekaligus ya, 5 kelas, mau buat tugas sama semua untuk 5 kelas, nanti tinggal pilih ini. Nah, di sini nanti akan muncul kelas-kelas yang lain. Nah, ini misalnya di kelasnya siapa? Maaf ya, saya kasih nebeng yang sudah muncul di sini. Misalnya saya mau masuk di sini. Nah, taruh lagi kelas ini. Sini lagi. Berarti ada 4 kelas nanti yang saya tugaskan untuk tugas ini. Nah, di sini kita terbaca Bapak Ibu ya. 4 kelas yang akan mendapatkan tugas. Kemudian ditugaskan. Kita assign di sini berarti ditugaskan. Nah, gitu cara membuat tugas dengan melampirkan file GeoGebra. Nah, nanti siswa seperti ini, saya sekarang masuk sebagai siswa ya. Saya akan sebagai siswa sekarang. Ini siswa, saya akan lihat tugas. Tadi ada tugas. Nah, ini ya. Di sini sudah terbaca ya Bapak Ibu ya. Ada tugas saya, eksplorasi, komposisi, refleksi. Nah, tinggal saya view saja, view. Nah, saya view tugas ini. Nah, ini kan perintahnya lakukan eksplorasi. Nah, ini ada file GeoGebra-nya, tinggal saya buka, nanti akan terbuka di sini. Nah, ini kan sudah terbuka GeoGebra-nya. Saya tinggal eksplorasi sifat-sifat. Oh, ternyata kalau komposisi 2 refleksi garis yang berpotongan terhadap garis berpotongan itu nanti seperti ini ya hasilnya. Kesimpulannya nanti kayak gimana? Nah, itu nanti yang Bapak Ibu silakan tanyakan di LKPD. Nanti LKPD-nya, ini LKPD-nya saya tinggal buka terus saya isi. Atau saya tambahkan pekerjaan, saya kerja di luar sebagai siswa terus saya tambahkan pekerjaan. Nah, seperti itu cara membuat tugas dengan melampirkan. Oke. Itu jelas ya? Bagaimana Bapak Ibu? Halo. Nah, sekarang bagaimana kalau melampirkan soal ulangan? Jadi kita ini belum praktek bikin soal ya. Sekarang
saya mau melampirkan soal ulangan dan langsung mengerjakan, nanti Bapak Ibu bisa lihat bahwa siswa langsung punya nilai di tab nilai. Nah, sekarang kalau kita membuat soal ujian, ulangan harian, sekarang saya masuk sebagai guru lagi ya, sebagai guru nih. Saya akan melampirkan soal ulangan. Jadi semua ada di saluran umum kalau bikin soal, semua di saluran umum. Di sini ada tugas. Nah, kalau untuk ulangan, kita lihat Bapak Ibu ya, di sini ada 3 pilihan ini. Ini apa semua sih yang ini? Yang pertama itu tugas, buat tugas seperti tadi. Yang kedua itu buat kuis, untuk ulangan, ulangan semester misalnya, bisa juga. Kemudian ada yang ketiga, from existing ini. From existing. Ini dari soal yang atau dari tugas yang sudah diberikan di kelas lain. Misalnya, saya kasih tugas di kelas A. Sekarang soal di kelas A saya mau pakai di sini. Nah, saya nanti tinggal pilih yang ini. Gitu. Tapi sekarang kita mau contohkan kasih soal ulangan, kuis dari form. Jadi caranya pilih kuis. Nah, sekarang di sini kelihatan ya form ya. Dia akan mencari soal-soal yang pernah saya buat sebelumnya. Di form saya sudah pernah bikin banyak soal. Akun saya misalnya di sini akan tampil beberapa soal bawah ya. Nanti tinggal pilih, misalnya contoh ini ulangan statistik, ulangan harian statistika, tinggal saya pilih, lalu saya next. Jadi kita langsung menugaskan soal yang pernah kita buat. Nah, kita lihat, sekarang dia lagi di-upload Bapak Ibu, ini belum selesai ya, nih. Masih warna biru sepotong nih. Nah ini sudah selesai, sudah tampil di sini form ulangan statistik. Tinggal kasih judul ulangan statistik. Ini sudah ada judulnya. Karena tadi saya pilih ini, judulnya langsung muncul di atas. Bapak mau kasih kategori, silakan. Kategorinya apa? Mungkin ada yang punya kategori. Kategori kuis. Mau mungkin kategorinya pengetahuan, terserahlah pokoknya. Kalau ada yang ngasih tugas keterampilan, mungkin kategorinya apa, silakan saja. Instruksinya di sini silakan ditambahkan. Silakan mengerjakan soal ulangan harian berikut, misalnya seperti itu. Nah, di sini poinnya sudah ada. Kenapa poinnya langsung terisi Bapak Ibu? 20. Karena di form tadi, soal statistik yang saya buat itu, saya sudah beri skor. Saya buat soal 20 nomor, satu nomor poinnya 1. Maka di sini muncul poinnya 20, begitu. Jadi kalau kita buat soal poinnya totalnya 100, nanti tertulis di sini 100. Ya, sini 20. Karena poinnya memang saya cuma kasih 20. Nah, kemudian kelas yang ditugaskan ini misalnya kapan berakhir ujiannya, anggaplah ujiannya berakhir tanggal 12. Kalau ulangan harian ya mestinya dibatasi ya. Semua siswa ditugaskan, lalu kita tugaskan. Nah, ini selesai, sebagai guru sudah memberi tugas. Sekarang saya sebagai siswa akan mengerjakan soal tadi. Ini sekarang saya masuk sebagai siswa Bapak Ibu. Saya sebagai siswa sudah ada notifikasi di kelas saya bahwa saya punya soal ulangan. Nah, itu sudah ada ulangan statistik. Saya ditugaskan pukul 9.33. Ini pas ya dengan jam di laptop 9.33. Nah, saya tinggal view. Nah, kita lihat bagaimana caranya ulangan di Teams. Ini Teams sudah terbuka. Ini soalnya Bapak Ibu. Tinggal saya pilih soalnya. Nah, kita akan ulangan di dalam Teams. Jadi kita tidak buka lagi browser untuk ulangan, tapi kita ulangan di kelas Teams. Ini masih dalam kelas Teams kita ulangan ya. Ini soalnya sudah tampil, tinggal jawab misalnya. Nah, ini saya kelas apa ya? Oh, ini sempat saya acak. Saya jawab
saja Bapak Ibu. Jangan yang benar nanti. Dan ada yang kalau kan nggak enak juga nanti. Nah ini teracak ya. Nanti ini ada caranya. Ini kan baru saya edit tadi. Ada caranya supaya namanya tidak teracak. Sebentar kalau pas bikin soal. Ini saya jawab sembarang saja. Apa? Nah, saya Bapak Ibu sudah menjawab soal dalam tim, saya tinggal kirim. Nah, selesai. Saya sudah selesai ulangan. Sebagai siswa, saya sudah selesai ulangan, tinggal saya close. Bapak Ibu, karena saya selesai ulangan, sudah saya kirim di sini otomatis sudah terkirim, sudah saya serahkan. Nih, tadi sudah ada roket yang muncul kan? Nah, ini sudah selesai saya terkirim, saya ngerjakan jam sekian. Nah, sekarang guru akan melihat saya sekarang masuk sebagai guru lagi di Teams. Ini saya mengaktifkan dua ya Bapak Ibu. Saya aktifkan desktop sebagai guru, kemudian aktifkan browser sebagai siswa dengan dua akun yang berbeda. Nah, sekarang saya akan santai Pak, lebih dulu cara bergambar Pak. Oh, begitu ya? Ngebut Pak. Ngebut. Lebih dulu suara ada gambar. Asmar anakmu. Oke, saya pelan-pelan. Sekarang saya sebagai guru. Sekarang saya buka sebagai guru, saya akan mengecek siswa yang sudah mengikuti ulangan. Oke ya. Tadi ada yang ngerjakan soal ulangan. Nah, ini yang atas ya, paling atas nih. Saya buka dulu. Nah, ini ada satu orang sudah mengerjakan. Coba lihat Bapak Ibu. Sudah mengerjakan, sudah menyerahkan statusnya. Dan di sini sudah ada nilainya. Nah, kan? Jadi Pak Jarwan kan kemarin ikut di MN juga ya, Pak Jarwan. Kalau kita kerja soal di classroom, soalnya di form, Ya Pak. kalau sudah kerja ulangan, untuk memindahkan hasil ulangan itu tidak otomatis pindah ke form. Kita harus buka dulu di form, apa hasil, berapa nilainya, baru kita masukkan di classroom. Jadi, nah kalau di Teams tidak Bapak Ibu. Begitu siswa selesai ulangan, langsung nilainya muncul di Teams. Nah, nilainya sudah muncul nih. Nah, seperti itu. Ini langsung terbaca nilainya 5. Berarti cuma 5 yang benar. Gitu. Nanti jangan lupa dikonversi menjadi angka besar. Ya. Kalau khawatir lupa nanti sebaiknya gunakan poinnya sampai 100 sehingga nanti di sini langsung angka besar. Jadi begitu cara memberi tugas dan memberi ulangan di Teams Bapak Ibu. Nah, itu tambahan ya. Sebelum kita lanjut, bagaimana bikin soal? Ya. Tapi ini ada Halo. pertanyaan di chat dari Pak Naja. Bagaimana jika siswanya tidak punya akun Office 365, Pak? Bagaimana? Jika Siswanya tidak punya akun Office 365. Sebenarnya bisa itu masuk sebagai tamu dia. Jadi dia masuk sebagai tamu. Ada settingannya mungkin bagaimana dia. Jadi ada caranya ya. Jadi yang tidak punya akun Office tetap bisa ikut Teams, ikut juga di Vicon Teams, tapi sebagai tamu. Sebagai tamu dia nanti. Nah, sempat sebenarnya ada teman yang sempat mengatur bagaimana caranya supaya yang tidak punya akun itu tidak jadi tamu, bisa jadi siswa. Nah, saya belum lihat caranya dia men-setting supaya siswa yang jadi tamu bisa menjadi siswa betulan tanpa menggunakan akun Office.
Nah, cuma masalahnya akan seperti ini nanti. Kalau siswa tidak menggunakan akun Office, sementara soal ulangan kita setting harus login dengan akun Office, nah itu jadi masalah. Dia nanti tidak bisa mengerjakan soal ulangan. Jadi soal ulangannya harus dibuka lagi. Ini soal ulangan kan sebentar kita akan bikin. Bisa di-set hanya yang punya akun ya, bisa juga di-set semua orang bisa mengerjakan walaupun tidak punya akun Office. Ya. Bisa Pak, bisa diatur untuk mengundang siswa yang tidak punya akun untuk menjadi siswa. Ya. Tapi harus masuk siswanya tidak punya akun. Gimana akun, Pak? Kenapa? Saya Pak, kalau semuanya siswanya tidak punya akun 365 itu Pak, di mana? Kalau semua siswa tidak punya akun untuk soal ulangan ya, soal ulangannya jangan diaktifkan harus pakai akun Pak. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya buat soal ulangan supaya tidak diaktifkan akunnya ya Pak. Saya Kalau tidak Pak Asmar, atau ada cara untuk bisa didaftar anak kita semua terutama seperti saya di sekolah itu Ya, kayak bisa. menggunakan ini Pak. Semua bisa Pak. Jadi kalau kayak saya di SMA 17 itu kami sudah deploy, itu cuma waktunya sangat singkat, tidak butuh syarat macam-macam. Kami dapat 1 juta akun untuk siswa. Jadi 1 juta akun itu bisa di berapa angkatan itu siswa SMA 17 karena satu angkatan kan cuma berapa orang? Cuma 300 lebih. Siswa kami lebih 1.000. Setiap tahun diterima 300. Jadi kalau 1 juta akun sampai sekian puluh tahun tuh Pak, belum penuh itu. Nah, deploy-nya gratis. Yang penting punya web sekolah yang resmi, terdaftar di Kementerian, terdaftar di apa? Keminfo ya, SCH-ID. Tidak bisa kalau yang umum, harus SCH-ID. Tapi harus lewat admin gitu Pak. Maaf, harus lewat admin atau bisa lewat saya saja. Itu Bapak harus ada admin yang setting, karena sebenarnya bisa bukan admin, yang penting tahu akunnya itu web. Kan ada yang disetting di web, ada yang diatur di webnya, ada yang dikasih masuk di web. Jadi dikerjanya itu di sekolah saja, buka websitenya, ada yang diinput. Ada modulnya itu Pak. Jadi modul panduannya saya sudah bagi ke sebagian guru yang minta mau coba-coba, saya sudah bagi. Nanti kalau mau saya kirim di kelas, silakan dipelajari. Iya Pak, iya. Itu dari awal bagaimana caranya sampai akhir ada. Jadi aman. Iya. Paling 1 hari sudah bisa selesai. Yang penting tahu akun webnya, dalam 1 hari itu sudah bisa ditindaklanjuti. Jadi tinggal kirim via email itu, nanti kalau sudah disetujui Microsoft langsung selesai, beres. Oke Bapak Ibu, kita sekarang beralih membuat soal untuk bahan ulangan yang nanti kita taruh di penugasan di form seperti tadi ya. Seperti tadi ulangan set. Pak, masih ada pertanyaan lewat chat tadi. Ya, Ini Bu. pertanyaannya dari Bu Herlina. Bagaimana kalau kita belum punya soal di Teams katanya Pak, untuk melampirkan soal yang di Belum Teams? punya soal di form, Iya di form. Dia tuh. kita bikin. Jadi kalau tidak punya soal, kita bikin soalnya. Ini kayak tugas ya, tugas. Kita create tugas, kuis. Nah, di sini kan yang choose form ini kalau sudah punya kita tinggal bisa milih. Kalau belum punya ya kita bikin. Ini ada kan new form. Ini tombolnya. Kelihatan enggak ini Bu Asna? Iya, lihat Pak. Jadi kalau Bapak Ibu, misalnya sekarang Bapak Ibu pakai akunnya, akun yang baru, kan berarti ini masih kosong karena belum pernah bikin. Nah, kalau sudah punya pasti ada di sini. Jadi kalau kosong nanti tinggal pilih new form. Gitu. Tinggal pilih new form. Nah, kita siap-siap dan terbuka form. Nah, ini kan terbuka form untuk buat ya kan? Kelihatan ya? Iya. Iya, kelihatan. Sekarang sudah terbuka form. Iya. Ya. Sekarang kita praktek di sini karena formnya sudah terbuka.
Oke, jadi saya close dulu. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan praktek bikin soal sampai mengelola hasil ujian. Nah, ini cukup lama nih ya. Karena mulai dari bikin, setting, sampai mengelola hasil ujian. Saya akan buat secara online saja. Tentunya pasti harus online, maaf. Saya pakai Prose, buka Prose, sorry ya. Saya buka di Office, saya tidak lewat Teams. Kalau tadi itu kan saya lewat Teams. Sekarang saya langsung di sini saja supaya Bapak Ibu bisa lihat layar Office 365 punya saya ini seperti ini, Bapak Ibu. Ini akun baru masih kosong, tidak ada soal di sini. Kita akan mulai buat. Bapak Ibu, Office 365 memberikan fasilitas yang sangat banyak. Nanti silakan dieksplor semuanya ya. Di sini sangat banyak fasilitasnya. Pertama ada Outlook untuk email. Jadi Bapak Ibu bisa ngirim-ngirim email lewat Outlook. Kalau di Google Suite kan ada mail kan, ada mail. Kalau di sini ada Outlook, ada OneDrive, penyimpanannya sampai kan ada yang fasilitasnya sampai 5 tera. Kalau saya isi laptop saya sudah amankan di OneDrive semuanya. Ada Word, Excel, PowerPoint online, ada OneNote, kemarin sudah dijelaskan Pak Mansur, ada Class Notebook yang kemarin dijelaskan Pak Mansur yang bisa diintegrasikan di Teams. Ada di buku catatan ya, itu arahnya ke sini. Oke, Bapak Ibu, tampilan yang lain aplikasi lain tinggal dipilih. Hari ini kita akan bahas form. Jadi form ini mirip dengan formnya Google, Bapak Ibu. Mirip dengan form Google yang biasa sudah buat soal di Google Form, nanti mirip. Cuma ada beberapa perbedaan fasilitas. Jadi kalau di Microsoft tidak ada add-on untuk form. Tidak ada add-on-nya. Kalau di Google selalu banyak pihak ketiga. Ada add-on. Di form tidak ada. Jadi kita buka form, Bapak Ibu. Untuk bikin soal. Nah, di sini pertama kali buka ini masih kosong karena akun baru. Di sini tidak ada satupun soal yang tampil ya. Di sini ada dua pilihan. Yang atas itu formulir baru, yang di bawah itu kuis baru. Nah, ini jangan sampai salah-salah ini kalau bikin soalnya nanti. Kalau yang atas formulir baru ini gunanya kalau kita lembar survei. Misalnya mau buat kuesioner, buat biodata, misalnya wali kelas 10 yang belum pakai rapor Dapodik, masih pakai rapor Excel misalnya. Kan biasanya di Excel itu kalau bikin pakai rapornya masih Excel, kan yang bikin report wali kelas itu menginput data siswa. Nah, banyak sekali datanya. Nah, caranya jangan Bapak Ibu kasih kertas baru diisi baru diketik lagi. Caranya kasih form, Bapak Ibu bikin formnya di sini. Pakai formulir baru, semua pertanyaan yang dibutuhkan tanyakan di situ, baru kasih siswa linknya. Nanti siswa langsung mengisi sendiri. Kita akan punya data lengkap. Nah, seperti itu. Nah, di formulir baru, apa bedanya dengan kuis? Kalau formulir tidak bisa dikasih skor, tidak bisa dikasih nilai. Jadi kalau mau bikin soal ulangan, mau bikin kuis, soal semester, kita pilih yang bawah, kuis baru. Jadi kita pilih kuis baru ya. Sekarang karena mau bikin soal, kita pilih yang bawah, kuis baru. Nah, ini tampilan awal, kuis tanpa judul. Misalnya saya kasih judul, jadi pertama kasih judul dulu. Kalau misalnya ulangan harian 1 matematika. Ya. Nanti kasih nama sesuai Bapak dan Ibu mau kasih nama ya. Ini sudah namanya. Oke. Bisa digambar enggak di sini? Ya, kalau di form kita enggak bisa kasih banner di sini. Tidak bisa kasih banner. Beda kalau di Google Form bisa kasih banner, tapi kita bisa kasih logo saja kalau mau kasih logo ya. Ini ada gambar. Saya pasang charger dulu.
Oke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau kasih logo di sini ya tinggal kasih saja logo, kasih gambar, misalnya unggah gambar. Kalau mau ya, kalau nggak dikasih nggak apa-apa. Nah, cari logo misalnya. Misalnya logo MN, nah open. Nah, itu ada logo MN. Kemudian Bapak Ibu di sini ada deskripsi. Kita masukkan misalnya kita tulis SMA Negeri 17 Makassar. Biasa kalau ulangan ada kopnya kan? Ulangan harian 1. Bentar saja. Mata pelajaran matematika umum. Kelas 11 ini Pak. Hari tanggal. Ini hari Senin 11 Mei 2020. Waktu sekarang dari jam 9.00 sampai 10.30. Nah, ini opsional ya, tidak harus diisi. Kalau mau diisi silakan, tidak diisi juga tidak apa-apa. Nah, kemudian di sini ada tambah baru. Karena peserta kita ini ada yang dari SD, SMP, SMA, maka saya akan berikan bermacam-macam tipe soal yang akan kita praktekkan, Bapak Ibu. Bukan cuma pilihan ganda saja. Kita akan praktekkan macam-macam soal. Jadi pertama, kita tambah baru. Nah, sekarang masalahnya begini. Ulangannya, jadi sebelum kita bikin soal ulangan, perlu enggak kita tanyakan nama atau tidak gitu. Apa perlu pertanyaan nama ditampilkan atau tidak? Nah, pilihannya dua macam Bapak Ibu. Terkait dengan yang tadi bertanya juga. Kalau siswanya semua punya akun, siswa kita semua punya akun Office 365. Sama kami di sekolah kelas 12 ini ulangan semester online, semua punya akun. Maka tidak usah ada pertanyaan nama. Tidak usah ditanya namanya siapa, tidak usah. Karena kalau login otomatis namanya tersimpan. Tetapi kalau yang ngerjakan soal tidak punya akun, sebagian punya, sebagian tidak, maka tanyakan. Ya, akun tidak tanya nama, tidak muncul namanya. Kita akan bingung ini pekerjaan siapa. Jadi kembali ke situ dulu. Sebelum menanyakan nama atau tidak, pastikan dulu siapa yang akan mengerjakan soal. Jadi sama nanti ini Bapak Ibu ikut post tes diklat. Kalau post tes diklat ini tidak akan ada pertanyaan nama. Tanya lagi namanya karena semua sudah punya akun, maka nanti langsung soal. Nah, seperti itu. Nah, asumsinya kita asumsikan yang mengerjakan tidak punya akun ya, maka kita tanyakan namanya. Nah, jadi kalau nama itu pakai teks Bapak Ibu. Nah, di form Microsoft itu otomatis ada nomor. Nomornya tidak bisa dihapus, memang sudah seperti itu bawaannya sana. Jadi selalu mulai dari nomor 1. Jadi kalau namanya nomor 1, kalau soalnya 40 nomor, nanti jadinya 41 atau nomor. Nggak jadi masalah, yang penting jumlah nomornya kita ketahui berapa soalnya. Jadi nomor 1 nama siswa misalnya. Nah ini kalau nama itu harus ditanyakan, wajib. Jadi ini harus diisi. Ini kita geser ke kanan, harus diisi. Nah, pertanyaan pertama sudah selesai. Pertanyaan kedua, kita bisa tanyakan kelas, kita pilih tambah baru. Nah, kalau kelas Bapak Ibu, yang gampang itu jangan siswa mengisi kelasnya. Kasih pilihan. Jadi kita pilih pilihan. Ya, kelas. Karena kalau siswa ngisi kelas sendiri, biasa macam-macam cara tulisnya. Misalnya yang ngajar SMP, siswanya ditanya kelas, baru pertanyaannya pakai teks seperti ini. Nanti ada yang isi angka 7 biasa, ada yang angka 7 Romawi, nah, ada yang pakai spasi, ada yang tidak pakai spasi. Nanti merepotkan kalau kita mau sorting. Jadi gunanya nanti di sorting terakhir itu
sangat ada manfaatnya kalau kita bikin pertanyaan pakai pilihan. Jadi misalnya ini 11 MIPA 1. Kalau kita enter saja 11 MIPA 2. MIPA 3. Misalnya ya, begitu Bapak Ibu ya. Mau Bapak Ibu tanyakan dalam bentuk pilihan ganda atau drop down bisa juga. Misalnya saya tidak suka pilihan mau pakai drop down ya, pilih saja di sini ada drop down. Nah, ini saya pakai pilihan saja. Ini juga wajib kan? Di sini saya tidak geser lagi Bapak Ibu, karena di Microsoft, di form Microsoft itu enaknya kalau nomor 1 ini sudah diwajibkan, begitu kita tambah baru, maka yang nomor 2 akan ngikut yang atas settingannya harus diisi. Anggaplah kita tanya nama dan kelas. Sekarang kita akan buat soal. Kita akan mulai contoh soal SD misalnya ya. Di SD mungkin kelas bawah kan SD ada 2 macam, ada kelas bawah, ada kelas atas. Kelas bawah mungkin masih pakai pertanyaan benar salah. Jangan sampai dianggap benar salah itu tidak bisa menjadi soal hot, bisa saja. Ya, karena konteks soalnya. Misalnya kita tambahkan, kita bikin soal benar salah Bapak Ibu. Saya pilih pilihan saja. Nah, misalnya kalau di SD, kita langsung contohkan soal matematika ya. Soal matematika menggunakan simbol matematika atau pecahan, soal pecahan di SD. Nah, mau buat pecahan, kita aktifkan dulu matematikanya di sini. Ini ada titik 3 ya. Titik 3 kita pilih, lalu pilih matematika. Di sini sekarang Bapak Ibu sudah ada tambahan tempat mengisi yang baru. Ini kita tinggal mengisi. Jadi bukan di atas ngisinya, tapi di bawah. Nah, ini sudah muncul ya. Misalnya saya mau tanyakan 3 ditambah misalnya 2/3 sama dengan apa nih jawabannya Bapak Ibu ya? 17 ya. 17/12. Atau jawabannya pecahan campur bagus ya. 1/5/12. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, coba menariknya di form Microsoft, Bapak Ibu tadi bikin pertanyaan benar salah. Nah, di sini langsung muncul Bapak Ibu. Benar atau salah? Tuh. Ya. Jadi tinggal kalau mau pakai bahasa Inggris ya tinggal tambahkan semua, tapi kan jadi bahasa Inggris nanti. Ini salah ya jawabannya. Karena dia kasih kunci salah. Nah, tapi kalau kita tidak mau pakai itu, kita tinggal ganti. Kita bikin sendiri opsinya. Pakai bahasa Indonesia. Benar. Di sini tidak usah matematika. Benar. Tidak usah aktifkan matematika di sini. Caranya itu kalau tidak aktifkan, ini tinggal diklik, ini ABC, tinggal klik jadi 1, 2, 3. Benar. Enter. Sini ketikkan salah. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal kasih kunci. Ini benar apa salah ya? Jawabannya. Benar kan? Nah, ini benar misalnya. Nah, ini kita tinggal tandai benar. Kemudian di sini poinnya Bapak Ibu. Langsung isi poin di bawah sini. Misalnya poinnya 1 atau 10, terserah. Pokoknya poinnya itu harus bilangan bulat. Tidak bisa kalau desimal. Jadi anggaplah benarnya 1. Oke, jadi soal pertama selesai. Sekarang kita tambah baru. Lagi. Nah, jadi ini ya cara soal pilihan benar salah. Bapak Ibu mau bikin soal
pilihan ganda. Nah, misalnya masih soal matematika. Misalnya sini ya. Nilai X yang memenuhi persamaan berikut adalah. Nah, sini saya tulis persamaannya di sini ya. Misalnya 3X tambah 10 sama dengan 7 misalnya. Oke. Tunggu sebentar. Nah, coba. Mantap ya, kalau di Office Form langsung dibuatkan kunci jawaban. Dibuatkan yang benar dan dibuatkan yang salah. Di sini ada 3 nih. Min 1, min 3, min 2. Kalau Bapak Ibu mau pakai ini, tinggal pilih tambah semua. Nah, nanti dia sudah tambahkan. Nah, bagaimana kalau opsinya 4? Ya, tinggal tambah lagi 1. Misalnya sini X sama dengan 1 misalnya. Nah, kuncinya sudah ada kan kuncinya? Tinggal kasih poin. Poinnya sudah ada 1. Dari mana 1 tiba-tiba muncul? Karena tadi soal sebelumnya saya bikin poin 1. Maka soal berikutnya akan mengikuti settingan atas 1. Begitu. Itu cara bikin soal menggunakan fitur matematika. Nah, contoh lagi saya akan buat soal pilihan ganda yang lain. Sini saya siapkan beberapa soal. Kalau langkah penyelesaiannya di situ tidak muncul, Pak ya? Oh, Pak? Saya yang tidak muncul. Tidak ada lah. Itu ada yang Ini kan lagi bikin soal ujian, Pak. Langkah penyelesaian tidak muncul sini. tapi kunci kan muncul, Pak, toh? Ah ya. Jadi bagusnya kalau orang buat soal di form, kasih form ini membantu kita bikin kunci. Kalau dia soal matematika, Pak. Soal Oh, iya. yang kita ketik persamaannya dalam bentuk matematika seperti ini menggunakan fitur matematika ya, itu nanti bisa muncul pilihan jawabannya. Tapi kalau tidak pakai fitur matematika, tidak muncul, Pak. Ini saya tidak pakai fitur matematika ini sekarang. Kalau begini tidak aktif fiturnya. Kalau begini aktif. Oh, iya, iya. Nah, sekarang misalnya kita buat soal dari ketikan yang sudah kita buat di Microsoft Word, kita mau pindahkan. Di sini ada beberapa contoh, misalnya ini soal integral. Soal integral. Kita mau pindahkan. Caranya Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu ngetik soal seperti ini pakai equation di Microsoft. Jadi kalau pakai Word, insert, pilih insert, baru equation. Kalau ngetik soal di sini, supaya bisa di copy paste tetap langsung menjadi bentuk matematika seperti ini. Pakai yang ini. Jangan pakai ini tidak kelihatan ya. Kelihatan, Pak ya. Kelihatan, Pak. Yang tidak kelihatan apa, Pak Jarwan? Pak Asmar tidak kelihatan nih. Pak, kita yang tidak kelihatan beda, Pak. Oh iya. Ini sudah kelihatan soalnya ya. Nah, bagaimana kalau soal kayak begini Bapak Ibu? Maka yang kita copy cukup integral ini. Karena ini saya sudah ketik di equation, saya tinggal copy. Ini ada hasil dari. Nah, ini saya ketik di atas ini. Hasil dari. Nah, untuk integralnya taruh di mana? Di bawah sini. Jadi pastikan fitur matematikanya aktif ya, ini fitur matematika aktif. Maka di sini kita kopikan seperti ini. Nah. Tunggu. Tuh, sudah muncul ya Bapak Ibu.
kedengeran. Nah, ini kan tidak bagus nih. Ada muncul simbol-simbol ini, kita hapus saja depan. Oke. Nah, tunggu sebentar. Nah, coba lihat. Form langsung membuatkan kunci jawaban, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau belum bikin soal, belum bikin kuncinya, yang penting soal matematika yang bisa dijawab di form, dia akan jawab. Dia akan buatkan kita pilihan jawaban yang benar dan yang salah. Kalau mau pakai pilihan ini tinggal tambah semua. Kalau enggak mau pakai, bikin sendiri di bawah sini. Nah, ini kan tadi saya sudah punya ini. Misalnya saya enggak mau pakai yang ini, ya enggak usah dipakai. Kita tinggal copy yang kita punya. Kalau mau copy sendiri. Nah, gimana copy Bapak Ibu? Apakah satu-satu? Tidak. Kita copy sekaligus. Jadi caranya ini saya blok semuanya. Nah, setelah semua diblok, ini ABCD-nya supaya tidak ikut. Ini di nonaktifkan dulu numberingnya. Kita klik ini atas. Nah, numberingnya hilang. Ini titik copy. Copy seperti biasa. Ctrl E. Bawa di sini. Di sini pastikan yang tertulis bukan ABC, tapi yang tertulis 1, 2, 3. Supaya bisa dipaste langsung bersusun ke bawah. Ini saya dulu. Nah, sekarang sudah berubah jadi 1, 2, 3. Letakkan di sini paste. Nah, lihat Bapak Ibu, semua terpaste ke bawah. Tapi bentuknya bukan bentuk yang bagus ya. Ini kayak bentuk apa namanya di latex. Bagaimana supaya berubah jadi bentuk yang seperti ini normal? Nah, klik ujung-ujungnya. Nah, ini sudah kembali normal menjadi bentuk matematika. Ini dihapus saja. Kuncinya adalah A. Ini tinggal pilih kasih kunci yang ujung sini. Kunci, kasus, poinnya sudah ada. Nah, jadi Ada Pak tadi ujung-ujung yang di mana itu Pak yang diklik tadi hilang? ini Pak nih. Nggak kelihatan. Yang di bawah apa? Oh, yang itu yang apa? Di setiap opsi kan ada tulisan Pak di sudutnya ini 1, 2, 3. Nah, itu hilang sudah. Oke. Oke Pak. Tidak tampil, Pak. Saya copy ulang. Kenapa Pak? Tidak tampil. Oke Pak. Tidak tampil layar saya. Iya, Pak. Kelihatan. Kayaknya masalah jaringan sih itu Pak, karena kami kelihatan di sini. Oh, gitu ya. Iya. Iya. Saya punya jaringan di sini. Ini jaringan kencang ini Pak. Kencang itu ya Pak Ketua. Suaranya masih Oke, kencang. Pak Asman, kita bisa jawab beberapa pertanyaannya teman Pak. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di room chat-nya. Oh iya, boleh. Oke. Saya mau tanya. Kaitan ya Pak. Oke, Bapak Ibu, saya bacakan dulu beberapa pertanyaan teman yang di room chat. Yang pertama itu dari Kiswanto. Pak Kiswanto itu apa saja kelebihan Form Office 365 dibanding dengan Google Form, Pak? Itu yang pertama. Saya bacakan semua atau jawab satu-satu? Pak, suatu pertanyaannya banyak. Ini sudah ada 2, 3, 4, 5, 6 orang yang bertanya, 6 Bapak Ibu guru yang tanya, Pak. Bisa rekam semua nanti. Jadi antara Microsoft dengan Google masing-masing punya form, tentu masing-masing punya kekurangan, masing-masing punya Pak ya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, karena saya kan menggunakan dua-duanya, jadi saya sudah menggunakan semua, saya bisa bandingkan gitu. Jadi kalau di form Microsoft itu untuk guru matematika, gitu Pak, fasilitas matematika. Kemudian di form Microsoft tidak perlu mencari add-on untuk mengatur waktu. Kalau kita pakai Google Form bikin soal, kita mau batasi waktunya jam berapa dimulai, jam berapa berakhir, itu kita harus cari add-on. Misalnya pakai form limiter. Kalau di Microsoft tidak perlu cari begitu karena sudah tersedia di Microsoft.
sudah tersedia. Dan yang lain lagi, kalau yang lainnya hampir Bu tinggal bisa copy paste segala macam. Kalau di form ada fasilitas untuk memasukkan soal lewat import dari Word misalnya, tapi itu kan pihak ketiga, bukan punya Google, bukan punya form, tapi pihak ketiga pakai Bu ya. Nah, itu kan terbatas untuk soal yang teks. Kalau soalnya sudah betul mau gambar bisa terus di-insert satu-satu. Nah, jadi banyak kelebihannya masing-masing. Nah, kalau di Office 365 yang paling menarik nanti pengolahan hasilnya. Itu sangat memudahkan kita melakukan hasilnya dalam bentuk file Microsoft yang sudah file Excel yang sudah dilengkapi dengan filter. Nanti kita akan lihat di akhir Bapak Ibu ya, sampai di akhir dari Vicon yang saya sampaikan ini, supaya bisa melihat bagaimana mengelola hasil ujiannya. Oke Pak, begitu jawabannya Pak Iswanto. Selanjutnya Pak, saya ada pertanyaan teman. Bagaimana jika siswanya Pak? Jika siswanya sebagai tamu, apa bisa melihat hasil ujiannya ketika ujian setting umum? Ini dari pertanyaannya Ibu Sri Wahyunitam. Jadi pertanyaannya Pak. Ini di Teams ya, di Teams lagi ya? Ditanyakan di Teams. Iya, dia bertanya kalau jika siswanya sebagai tamu, apakah bisa melihat hasil ujiannya yang kita gunakan ini Pak, yang di Teams ini? Ketika ujiannya di setting umum. Oh, kalau di soalnya sudah ditaruh di Teams. Iya, yang siswa tamu itu Pak. Jadi prinsipnya begini Bapak Bu, ketika siswa mengerjakan soal lalu guru sudah mengembalikan hasilnya, jadi guru itu sudah mengisi sudah nilai sudah direkan ke siswa, siswa pasti bisa melihat nilainya. Ini sudah dikembalikan. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi guru terus kasih nilai tapi tidak mengembalikan, tidak di-return itu, nanti siswa tidak bisa melihat nilai. Tidak bisa melihat nilai karena belum dikembalikan. Sama halnya kalau jadi siswa, kalau kerja soal harus turn in supaya tahu bahwa kita sudah menyerahkan tugas. Karena kalau kita kerja tapi tidak turn in, maka terbaca di tim guru dia belum mengerjakan tugas. Padahal sudah mengirim tugas. Nah, itu. Oke, Pak. Demikian, Pak. Ini sejalan dengan pertanyaannya Pak Saifuddin ya. Sama tadi pertanyaannya. Yang selanjutnya pertanyaannya dari Ibu Kristiana Rashid. Apa bisa dalam satu form muncul lebih dari satu bentuk soal? Misalnya soal PG sama benar salah, Pak. Bisa sampai 5 macam juga bisa. Ini saya sudah buat 2 ya, benar salah, pilihan ganda. Sebentar saya akan bikin lagi yang lain, yang soalnya yang mengurutkan jawaban, kemudian isian tertutup. Sebentar, ini baru beberapa contoh. Jadi bisa bermacam-macam tipe soal dan satu paket soal. Oke, Pak. Ini masih ada pertanyaan, lanjut materinya dulu Pak. Lanjut pertanyaannya aja. Bisa bertanya sebentar. Mau Pak yang open mic bisa? Kalau bisa fokus ke soal dulu ya. Ya. Oh iya. Iya. Bisa Oke, bertanya Bapak Pak. Ibu, kita dengarkan dulu materinya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis kirim chat. Nanti saya rekap pertanyaannya supaya materi tetap berlangsung ya Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Oke, silakan Pak Asmar melanjutkan materi. Oke, baik Bapak Ibu ya, kita lanjutkan bikin soal. Jadi ini tadi kita sudah buat soal beberapa. Nah, sekarang kita akan buat soal yang lain lagi dengan tipe yang berbeda. Bapak Ibu, ada hal yang Bapak Ibu harus perhatikan. Ketika buat soal matematika, jangan semuanya jadi simbol. Jangan semuanya menjadi diaktifkan matematikanya, karena itu akan mempengaruhi apa namanya ya, itu sangat dipengaruhi oleh jaringan juga, karena
kadang siswa kalau jaringannya lelet, ini pengalaman ya, pengalaman pas ujian. Biasa ada siswa lambat dia muncul begininya, jadi terbuka tidak langsung muncul semua, kadang satu-satu tak kayak gitu. Nah itu kan biasanya kan mereka pakai kartu tri misalnya ya. Kalau di Makassar mungkin di daerah sekolah saya itu kalau kartu tri itu agak lambat. Nah, siswa kan biasa suka pakai kartu tri, ada paket murahnya. Jadi diperhatikan. Kalau kita buat soal, kalau masih bisa diketik biasa, ketik biasa saja. Ya, misalnya contoh kayak soal persamaan linear seperti ini, persamaan linear ini tidak usah pakai simbol matematika. Karena tidak perlu, tidak ada di pangkat di sini, tidak ada di pecahan tidak ada di bentuk akar. Jadi yang seperti ini nanti kalau bikin soal yang bentuknya persamaan linear, tidak usah pakai aktif matematikanya, biasa saja Bapak Ibu. Ya, sehingga tidak terlalu mempengaruhi kecepatan akses soal oleh siswa. Contohnya misalnya begini, ini soal, ini kan bisa saya rubah. Jadi saya ketik saja di sini. Nilai X yang memenuhi persamaan, saya ganti saya ketik karena ini kan bentuk linear. 3X tambah 10 X sama dengan 7 adalah. Jadi tidak perlu pakai matematika, ini tinggal saya matikan centang matematikanya, saya hilangkan. Nah nanti tidak aktif matematikanya, jadi semua menjadi bentuk biasa saja. Nah, ini kalau teks seperti ini itu sangat cepat terbuka, jadi bisa dicampur-campur, ada soal yang matematikanya aktif, ada yang tidak. Nah bagaimana kalau soalnya pakai gambar? Pilihan ganda lagi kita buat, kita punya soal pakai gambar. Nah ini saya hilangkan dulu matematikanya. Soalnya pakai gambar, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Nah ini ya, ini soal pakai gambar. Di sini ada tanda lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Nah yang seperti ini tetap bisa di copy paste, bisa langsung di copy paste biasa. Seperti ini ya, yang jawabannya semua bentuk pertidaksamaan. Nah kalau ada gambarnya, maka caranya kita ambil teksnya dulu Bapak Ibu ya. Teksnya kita copy, masukkan ini. Jadi teksnya sudah masuk. Kemudian gambarnya kita jadikan file gambar, kita simpan. Nah caranya Bapak Ibu bisa gunakan snipping tool ya. Nah, ini snipping tool. Ini snipping tool Bapak. Kita crop gambar ini, kita capture gambar ini sesuai keperluan. Nah, seperti terlihat ya Bu Asna ini. Iya, kelihatan Pak. Ya, saya ambil sesuai keperluan saja. Sampai sini misalnya. Nah, terus saya simpan filenya. Karena dia tidak bisa di copy paste. Kita tidak bisa copy paste gambar. Gambarnya harus diupload. Jadi kita simpan. Sama halnya kalau di form harus diupload gambarnya. Di form Google ya harus diupload. Kita simpan gambarnya di komputer kita. Ini campur-campur nih. Ini misalnya contoh sama misalnya soal satu saja. Nah, saya sarankan Bapak Ibu kalau bikin capturean gambar dari soal itu usahakan di sini PNG. Jadi pakai PNG ya, jangan pakai JPEG. Ini kan ada beberapa file sini. Jadi yang paling kecil itu ukurannya pakai PNG. Nah, sudah pakai PNG pastikan terus save. Oke, selesai. Sekarang kita tinggal ngambil gambar yang tadi. Jadi soal ini nanti kita ambil gambar, taruh ini dipilih Bapak Ibu ya. Ini ada icon untuk mengupload gambar. Gambar. Lalu unggah. Nah, carilah soal yang tadi itu.
Tadi saya beri nama S1 kalau tidak salah. Ini dia. Open. Nah, ini gambarnya sudah ada. Ya, ini soalnya, ini gambarnya. Kemudian untuk opsinya, ini kan opsinya sudah diketik di equation. Tinggal kita copy saja Bapak Ibu. Semuanya sekaligus kita copy. Seperti ini. Ya. Jangan lupa ABCD-nya dinonaktifkan dulu. Jadi kita pilih numbering, kita pilih dulu supaya tidak aktif. Nah, hilang numbernya, baru kita copy biasa ya. Ctrl C saja. Kalau sudah tinggal paste di sini. Paling atas pilih, lalu Ctrl V. Nah, ini sudah lengkap ke bawah. Ini yang saya hapus. Lihat soalnya sudah lengkap ya Bapak Ibu ya. Semua simbol-simbolnya. Nah, kalau kelihatan rapat-rapat ya nanti di sini atur saja, kasih spasi-spasi pas Bapak Ibu bikin ini, kasih spasi biar nanti kalau dipaste juga rapi, tidak rapat-rapat. Nah, ya. Ini nanti kalau nanti tidak rapat seperti ini kelihatannya. Kalau misalnya ini saya kasih kuncinya ini. Misalnya. Jadi bentuk-bentuk yang masih bisa langsung dipaste di form. Kalau di Google Form itu yang begini sudah jadi gambar. Sudah jadi gambar Bapak Ibu. Nah, ini masih bisa. Jadi yang penting caranya kalau masih bentuk linear diketiknya pakai equation. Sama halnya kalau soal-soal kita pakai derajat. Misalnya seperti ini. Ini trigonometri pakai derajat kan Bapak Ibu. Bagaimana caranya persamaan trigonometri ini? Ya, langsung saja ini kita copy sekaligus soalnya. Ini saya buka, saya tambahin soal pilihan ganda. Paste saja sini. Nah, coba lihat. Semua simbol derajat masih terbaca. Ini derajat terbaca. Akar 2 terbaca, cuma kurang bagus akarnya. 1/2 akar 2 jadi jelek. Nah, caranya ini kan tinggal dirapikan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bikin seperti ini pakai kurungnya. Nah. Tuh, supaya tetap terbaca 1/2 akar 2. Opsinya juga begitu. Opsinya tinggal kita copy. Hilangkan numberingnya. Copy. Paste di sini. Nah, ini saya hilangkan. Nah, ini derajatnya pun terbaca. Coba kita lihat derajatnya tetap terbaca. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Menggunakan soal. Sekarang ada soal yang pakai gambar, ada soal yang seperti ini, pakai simbol-simbol matematika yang masih bisa dibaca di form, di Microsoft Form secara langsung tanpa mengaktifkan matematika. Jadi kalau misalnya soalnya seperti soal limit, ya pakai matematika. Nah, Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu bisa juga menggunakan LaTeX online. LaTeX online untuk mengetikkan soal di sini, terutama yang simbolnya tidak ada tersedia di fitur matematika. Contoh ya, contoh baru. Kita mau bikin soal limit. Soal limit seperti ini. Kan tidak ada limit di sini fiturnya. Kalau kita aktif matematika, Bapak Ibu, di sini tidak ada pilihan limit. Yang ada akar, logaritma, pangkat, nah, macam-macam ya. Nilai mutlak, V, macam-macam. Faktorial. Tapi limit tidak ada. Nah, kalau integral tadi, walaupun integral tidak ada di sini, masih bisa di copy paste. Tapi kalau limit tidak bisa. Coba lihat ya, saya copy. Kalau limit itu biasanya tidak mau. Jadi rusak, bentuknya jadi rusak. Walaupun saya rubah di sini,
Nah, rusak. Jadi kalau limit tidak bisa masuk sini. Caranya bagaimana kalau soalnya limit? Ya, ini terutama yang guru SMA. Ada dua cara Bapak Ibu. Cara pertama, kalau tidak mau repot, mau cepat, jadikan gambar. Itu cara paling cepat. Cara paling cepat, jadikan gambar. Kalau mau repot sedikit, pakai latex. Nah, kalau gambar kan sekiranya sudah tahu semua ya. Kalau pakai gambar, caranya seperti ini, kita praktekkan dua-duanya. Ini pakai gambar. Kita cuma ambil ini saja. Soalnya saja kita ambil. Nah, simpan sebagai gambar. Misalnya saya beri nama S2, tadi S1. Nah. Terus, ini saya nonaktifkan matematika. Jadi sekarang matematika tidak aktif. Karena soalnya gambar, langsung pilih gambar. Gambar, unggah. Nah, cari S2. Soal nomor 2. Mana tadi? Nah, ini dia. Nah, ini soalnya sudah muncul Bapak Ibu. Nah, untuk pilihannya, ini kan masih normal ini. Di copy biasa saja. Nah, hilangkan ABCD-nya, copy, tinggal di paste sini. Nah, sudah kan? Tinggal tandai kuncinya 3. Nah, ini kuncinya. Nah, tetap terbaca dengan baik. Kalau saya preview seperti ini Bapak Ibu. Ini soal tadi. Ini integral, soal pakai gambar, trigonometri, limit. Kelihatan agak besar soalnya ya kalau di komputer. Tapi kalau pakai handphone itu proporsional bagus tampilannya. Ini kalau ini tampilan komputer. Nah, ini bagusnya kalau di form dia bisa menampilkan dua macam. Kalau di yang lain kita tidak bisa lihat kalau di handphone. Kalau di sini kelihatan ini pakai komputer begini, kalau pakai handphone pilih yang sebelahnya. Nah, tampilan di handphone kayak gini Bapak Ibu. Ini tampilan di handphone siswa. Siswa kan rata-rata ujian pakai handphone. Nah, tampilannya kan bagus. Nah, lihat soalnya di sini gambarnya rapi. Nah, ini soal limit. Tadi kalau pakai komputer besar sekali soalnya. Sekarang kalau di handphone itu jadi bagus. Bandingkan kalau pakai komputer. Nah, begini tampilannya besar-besar. Gambarnya di samping. Kalau handphone lebih bagus. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi cara pertama masukkan limit pakai gambar. Jadi saya sarankan kalau tidak mau repot, pakai soal yang fasilitasnya agak sulit untuk matematika, jadikan gambar. Tapi kalau mau mencoba pakai latex boleh. Contohnya begini Bapak Ibu. Saya tambah baru. Pilihan. Ada yang mau pakai latex ya, silakan kita coba saja. Caranya saya buka latex online. Sini ya. Saya buka baru Bapak Ibu latex online. Saya kecilkan dulu. Soalnya layar saya tertutup sama apa ya di atas ini. Kok nggak bisa digeser ya? Aduh, sabar lagi laut. Saya nambah 1 tab latex online Bapak Ibu. Mari saja yang kelihatan. Di sini saya ketikkan latex online. Namanya kode Cox.
Ini kalau guru matematika mau pakai latex, pakai kode Cox. Ini ada ya, yang paling pertama equation editor kita pilih. Tapi sekali lagi kalau pakai latex pastikan jaringannya bagus, karena kalau latex ini agak lambat dibuka latex. Nah, ini sudah Bapak Ibu ya. Saya tinggal ketikkan soal di sini, soal limit tadi, pilih limit itu di kelompok integral. Nah, ini ada limit x mendekati 0 nih. Nah, ini baru tertulis lim, ini displaynya seperti ini lim. Di sini lim. Kita harus bikin sendiri, jadi kalau latex ya harus tahu sendiri bahasa latexnya sedikit-sedikit. X mendekati berarti pakai panah, ini panah 0. Nah, ini sudah muncul X mendekati 0. Kita pilih di kanan lagi, ketikan persama fungsinya, pakai pecahan. Nah, di sini muncul baru kerak ini bentuk pecahan. Pembilangnya apa, penyebutnya apa? Anggaplah pembilangnya saya ganti soalnya. 3x tambah jangan 3. X kuadrat kurang 1. Kok kurang 1? Soalnya tadi. Mungkin 8x tambah sin 4x. Nyebutnya 2x dikali 2x dikali cos 8x tambah cos 12x. Nah, kita lihat ini Bapak Ibu, ini display. Saya sudah sampai sama titik. Gimana caranya dipindahkan ke form? Ya tinggal di copy, yang latexnya. Jadi bukan yang di bawah ya. Kalau ini display gambar. Jadi latexnya yang di copy. Nah, sudah di copy, Ctrl C, copy saja. Sekarang buka formnya. Ini kok susah saya klik ini. Ya, Bapak Ibu mau dipaste di sini. Pastikan aktif matematika. Ini langsung. Coba kita lihat. Langsung terbaca soal limitnya. Oke. Ya kan Bapak Ibu? Jadi langsung terbaca soal limitnya dengan bagus. Nah, opsinya tinggal copy yang ini tadi. Itu kalau kita mau menggunakan latex. Nah, ini kenapa tidak boleh ABC, karena dia nyambung-nyambung. Jadi caranya saya lupa, ini jadikan 1 2 3 baru paste. Nah, supaya dia berjejer ke bawah. Kasih kunci. Nah, coba lihat ini pakai latex. Cuma kalau pakai latex tampilannya agak kecil Bapak Ibu. Kalau kita perhatiin jauh. Nah, ini perhatiin jauh. Nah, ini kecil sekali tampilannya. Kalau di handphone kecil juga. Beda yang ini. Kalau dia gambar lebih bagus kelihatannya. Ini lebih kecil. Nah, seperti itu ya. Itu bagi yang mau pakai latex. Jadi sudah ada beberapa contoh nih. Nah, sekarang kita pindah ke tipe soal yang lain. Ada soal yang sifatnya mengurutkan. Misalnya contoh soalnya seperti ini ya. Mengurutkan jawaban. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Contohnya ini misalnya. Nah, ini kebetulan soal bahasa Inggris. Kalau kita pakai soal matematika ya, karena kita guru matematika. Kita buat saja langsung. Kita akan buat soal mengurutkan. Ya, misalnya kalau di SD. Kita tambahkan pertanyaan. Nah, untuk soal mengurutkan, jadi soal mengurutkan Bapak Ibu pilih yang paling kanan ini. Ujung. Di sini cari peringkat. Jadi saya ulangi ya.
untuk soal mengurutkan jawaban. Misalnya kalau di SD ada guru soal mengurutkan pecahan dari yang kecil sampai yang besar. Nah, ini bisa kita pakai soal seperti ini. Atau kalau tadi teman kita nanti guru bahasa Inggris, ada beberapa pernyataan urutan yang benar yang mana. Nah, itu lebih bagus dibuat soal mengurutkan. Nah, misalnya seperti ini ya. Kita akan buat soal matematika pecahan yang paling kecil sampai yang besar, diurutkan atau yang besar ke kecil. Caranya tambah baru, pilih yang paling kanan, peringkat. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal kasih instruksinya. Ini matematikanya saya subjudulnya saya hilangkan. Kasih instruksi, misalnya urutkan pecahan di bawah ini dari yang paling kecil ke yang paling besar dari yang nilainya. Belum kelihatan, Pak. Anda kelihatan ya? Ya, oke. Kelihatan? Ya. Oh, berarti di internet Pak Jaron pakai delay. Ya, rata-rata delay sekitar 1,5 menit Pak Asmar delaynya dari Oh, maaf. Aduh. Ini. Sudah mulai kembali ya. Saya kasih. Mudah-mudahan nanti rekamannya tidak delay, Pak. Kayaknya kita ini berlanjut rekamannya, Pak. Contohnya misalnya untuk guru SD bikin soal, SMP juga mungkin ada yang begini, urutkan pecahan di bawah ini dari yang nilainya paling kecil ke yang paling besar. Kok paling benar? Besar. Yang paling besar. Nah, sekarang Bapak Ibu, di sini kalau bikin pecahan diurut memang yang benarnya. Jadi jangan sampai kita acak-acak di sini. Karena yang kita buat sekarang adalah kuncinya. Jadi ini ada kalimat petunjuknya ya. Atur opsi dalam urutan yang benar. Nanti kalau diujikan ke siswa, itu nanti akan teracak sendiri. Itu tinggal siswa yang urutkan. Nah, caranya gimana? Nah, contohnya kita buat beberapa. Misalnya ya, saya buat yang gampang saja. Misalnya sepertiga 3/4, 4/5, 5/6. Benar sudah ini ya, Bapak Ibu? Sepertiga paling besar 2/3, terus 3/4, 4/5. Benar ya? Iya benar. Nah, jadi ini urutan yang benar ini Bapak Ibu. Kuncinya 1. Jadi dibuat urutan yang benar. Oke, ini selesai. Jadi buat soal mengurutkan ini cuma seperti itu. Kasih perintah di atas petunjuknya, terus buat urutan yang benar. Nanti kalau diujikan seperti ini, kita lihat. Perhatiin jauh. Coba kita lihat. Nah ini. Seperti ini Bu. Ya. Nanti kalau ini diujikan, ini teracak-acak nanti. Ya. Sebentar ya, kita praktekkan untuk diujikannya. Nah, kemudian jadi itu cara membuat soal mengurutkan jawaban. Jadi nanti cara kerjanya gimana nanti tuh? Nanti diurutkan oleh siswa. Saya praktekkan dulu sedikit dah, biar ada contohnya. Nah, di sini saja. Nah, ini tampilan kalau diujikan. Soal yang tadi. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Sekarang soal ini kan teracak-acak. Tadi kan soal aslinya di atas 1/3, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6. Sekarang sudah teracak-acak. Nanti kalau siswa menjawab ini caranya gimana? Bisa kalau dia pakai komputer, dia bisa menggeser-geser seperti ini. Naik turun. Ataukah dia menggeser seperti misalnya gini ya. Yang paling kecil 1/3, nah digeser ke atas 1/3, terus 2/3 ini geser, nah terus 3/4, nah ini sudah benar. Jadi kalau pakai handphone, anak-anak tinggal gunakan telunjuknya geser-geser ke sana kemari nih. Nah
Seperti itu Bapak Ibu. Itu soal murid, atau gunakan tombol panah yang ada di ujungnya. Itu caranya ya. Oke. Saya kembali ke form. Itu cara membuat soal yang mengurutkan. Kemudian mungkin kita akan buat soal yang ini yang pernah saya praktekkan, multiple answer. Soal yang jawaban benarnya ada lebih dari satu. Nah, saya contohkan soal matematika semua. Soal yang jawaban benarnya lebih dari satu, multiple answer. Jadi ada multiple choice, ada multiple answer. Kalau yang pilihan ganda kan multiple choice. Kalau multiple answer jawabannya banyak. Kita tambah baru, sama menunya pakai pilihan. Kita buat di sini bentuk pecahan atau nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat berikut adalah. Nah, ini karena kalau bentuk persamaan kuadrat Pak tidak bisa diketik di sini. Jadi kalau persamaan kuadrat harus dijadikan gambar. Tapi kalau kita mau ketik ya aktifkan matematika. Kalau persamaan kuadrat, misalnya X kuadrat, ini ada X misalnya. X kuadrat misalnya kurang X kurang 6 sama dengan 0. Saya nggak gitu. Kita mau multiple answer. Nah, ini kan jawabannya banyak kan? Nah, tapi kita nggak mau pakai ini. Kita mau multiple answer, maka kita tulis satu-satu di sini. Nilai X-nya adalah misalnya min 2. Terus B-nya misalnya 2. Berikutnya di sini misalnya atau sini min 3. Min 3 di sini. Sini min 2. Sini 2. Sini 3. Sini misalnya anggaplah sini 4 misalnya ya, atau 6 misalnya. Nah, supaya jawaban benarnya bisa lebih dari satu, caranya ini Bapak harus aktifkan nih, jawaban ganda nih. Jadi ini kalau masih begini posisinya masih multiple choice. Supaya jadi multiple answer, maka ini harus diaktifkan, jawaban ganda digeser ke kanan. Nah, sekarang bulatan-bulatan berubah jadi kotak. Nah, caranya kasih jawaban gimana? Kuncinya kan min 2 sama 3. Maka min 2 kita kasih centang. Kemudian 3 juga dikasih centang. Berarti jawabannya ada 2. Nanti siswa bisa benar kalau memilih dua-dua ini. Jadi, kalau cuma milih 1, belum benar. Nanti milih 2 baru benar. Nah, itu soal yang multiple answer. Caranya sama menggunakan pilihan ganda, tinggal bedanya ini ditambahi, diaktifkan jawaban ganda. Satu lagi Bapak Ibu ya, satu lagi tipe soal, karena sudah waktu kita juga terbatas. Isian tertutup. Nah, kita tahu di ujian nasional beberapa tahun terjadi ada soal isian tertutup untuk matematika. Walaupun tahun ini ujian nasional sudah hilang dan dia akan hilang untuk selamanya barangkali ya. Berarti saya berakhir menjadi penulis ujian. Tahun ini saya berakhir jadi penulis ujian nasional kayaknya Bapak Ibu, karena tahun 2020 masih dapat tugas lebih 100 nomor. Tapi ternyata tidak dipakai ujian, berarti tidak tahu nanti tahun depan masih dipanggil lagi jadi penulis apa ya? Penulis apa? AKM barangkali. Ya, Mudah-mudahan. tunggu panggilan saja. Ya itu Pak Arwelis juga itu sama-sama dengan saya itu. Penulis dia, kalau dia penulis SMK Pak Arwelis. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang kita akan buat soal isian tertutup. Isian tertutup berarti yang ditulis nanti jawaban akhir. Nah, kalau matematika bisa. Bagaimana kalau soalnya soal isiannya pendapat atau pengertian? Nah, yang seperti itu tidak bisa dikoreksi oleh komputer.
harus dikembalikan ke guru untuk koreksi. Nah, tetapi kalau isian tertutup, komputer bisa koreksi. Contoh misalnya, ini soal ujian nasional yang diujikan tahun lalu saya copy, Bapak Ibu ya. Soalnya saya copy. Membuat isian tertutup sangat sederhana, tambah baru. Kita tinggal pilih. Oh, ini pada salah tempat ya. Oh, sorry. Kita tinggal pilih teks. Teks ya Bapak Ibu ya. Teks. Nah, di teks ini kita tinggal pastikan. Saya hilangkan dulu matematikanya. Iya. Di teks ini tinggal dipastikan soalnya. Ini soal isian tertutup. Nanti untuk bikin jawabannya, kita lihat di bawah sini Bapak Ibu sudah tersedia. Jawaban benar. Tambahkan jawaban benar. Nah, ini soalkan jawabannya 2401. Nah, jadi Bapak Ibu di sini bikin kemungkinan yang mungkin saja siswa ketik. Contoh di sini tambah jawaban, kita bikin kuncinya bikin 2401 tanpa titik. Karena ini juga kalau siswa jawab ini kita anggap benar walaupun dia tidak pakai titik. Jadi dibikin kemungkinan seperti ini. Nah, ada siswa menjawab nanti pakai titik. Nah, kita tambahkan lagi alternatif yang benar lagi, misalnya 2.401. Jadi kemungkinannya 2 misalnya. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu menduga jangan sampai ada siswa menulis pakai huruf, ya tambah ini huruf 2401 kalau mau ya. Tapi sebaiknya yang begini dikasih kasih petunjuk di sini nanti tambahin. Kasih petunjuk jawaban dalam bentuk angka gitu. Supaya siswa nanti tidak menjawab 2401 pakai kalimat. Jadi nah, ini Bapak Ibu ya, soal isian tertutup seperti ini dibuat beberapa pilihan. Terutama kalau jawabannya pecahan. Misalnya soal yang ini, pecahan. Dibuat semua kemungkinan yang bisa. Misalnya 2/5, apa yang bisa? Jawaban aslinya kan 16/40. Nah, tapi kan bisa dikecilkan, diserahkan. Mungkin ada yang jawab nanti dibagi 4, jadinya jadi 4/10. Mungkin ada yang jawabnya dibagi 2, jadinya 8/20. Mungkin ada jawabannya 2/5. Jadi yang seperti itu dibuatkan sehingga tidak merugikan siswa yang mengerjakan soal ujian. Nah, ini yang jelas kalau bikin soal isi tertutup, hati-hati dalam membuat opsi jawaban benarnya, karena bikin semua kemungkinan yang siswa bisa jawab. Misalnya kayak kemarin itu kalau kayak guru-guru IPS, nama orang, misalnya Presiden Republik Indonesia yang pertama, kan jawabannya mungkin ada saja siswa yang menjawab Soekarno saja, mungkin ada siswa menjawab pakai Insinyur IR Soekarno, mungkin ada yang tulis IR titik Soekarno. Nah, ini harus bikin semua kemungkinan yang benar. Tapi kalau soalnya isian yang tidak tertutup, maka itu tidak bisa diperiksa oleh komputer. Kalau ini masih bisa diperiksa oleh komputer, kita bisa kasih poin. Nah, begitulah Bapak Ibu ya, cara membuat soal. Nah, kalau sudah, kita tinggal setting soalnya. Sebelum saya masuk setting, ada yang mau bertanya barangkali? Iya benar Pak, ini Pak sudah banyak pertanyaan.